Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal hubbu fillah li ahli ta'ati, dan cinta karena Allah kepada mereka yang berbuat ketaatan. Wal bughdu fillah li ahli maksiyat, dan benci kepada mereka pelaku kemaksiatan tapi alasan bencinya adalah karena Allah. Cinta kepada mereka yang taat ya karena Allah. Benci kepada mereka yang maksiat juga karena Allah. Artinya bukan karena hawa nafsu. Cinta kepada mereka yang taat asal memberikan manfaat kepada kita, ini bukan karena Allah. Benci kepada mereka yang maksiat, kenapa? Karena nggak pernah ngasih kita keuntungan. Berteman dengan dia nggak pernah ngasih kita manfaat, ini bukan benci karena Allah. Cinta kepada pelaku ketaatan karena Allah, mau dia ngasih untung kita atau tidak, ngasih manfaat kepada kita atau tidak, tetap cinta karena Allah. Benci kepada pelaku kemaksiatan juga karena Allah. Walaupun dia sering kasih kita keuntungan, walaupun dia sering kasih kita manfaat, tapi karena dia banyak maksiat kepada Allah, kita benci. Sama seperti orang tua kepada anak. Ketika anaknya nakal kemudian dihukum oleh orang tuanya, bukan karena orang tuanya dibenci kepada anak, tapi benci karena kenakalannya. Kita kan enggak gadang-gadang. Pokoknya siapapun yang ngasih kita manfaat, keuntungan, mau taat kek, mau maksiat kek, kita cinta. Siapapun yang enggak pernah ngasih manfaat kepada kita, ngasih keuntungan kepada kita benci. Nggak senang. Kalau dekat sama dia kita merasa rugi. Percuma dekat sama orang ini. Kenapa? Nggak ada untungnya. Walaupun dia sebetulnya ahli taat. Kita ini kadang-kadang benci sama orang tapi nggak tepat kebencian kita. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita dicinta sama orang tapi nggak tepat dalam kita meletakkan cinta kita kepada dia. Kenapa kok nggak tepat? Salah sasaran karena cintanya kita dan bencinya kita kepada mereka atas dasar hawa nafsu, bukan karena Allah. Ada orang nggak sholat, misalnya, banyak maksiat, tapi senang traktir kita. Wah, cinta kita. Nah, cintanya nggak tepat. Ada orang taat kepada Allah, taat, tapi ya selama ini kita kenal sama dia, kita nggak pernah dapat apa-apa dari dia. Traktir kita enggak, ngasih hadiah kita enggak, dan lain sebagainya. Kita benci, orang nggak ada manfaatnya nih. Bukan karena Allah, udah. Seharusnya kita cinta sama orang karena ketaatannya, kita benci kepada seseorang karena kemaksiatannya. Cinta kepada seseorang karena ketaatannya, cinta karena Allah. Benci kepada seseorang karena kemaksiatannya, benci karena Allah. Orang tua kepada anak begitu. Saya cinta sama yang gede, kenapa? Taat. Saya benci sama yang kecil, kenapa? Maksiat. Tapi bukan karena apa-apa. Saya cinta karena ketaatannya, saya benci karena kemaksiatannya. Kapan yang kecil ini menjadi ahli taat? Ya saya cinta. Kapan yang saya cintai sekarang yang besar ini kok suatu saat maksiat? Ya saya benci. Benci di sini jangan dikonotasikan negatif. Benci kepada pelaku kemaksiatan itu adalah merupakan kewajiban, sebagaimana cinta kepada pelaku ketaatan itu juga merupakan kewajiban. Bahkan dikatakan min awthaqi quran iman, termasuk ikatan keimanan yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah wajib, benci karena Allah juga wajib. Pokoknya taat saya cinta. Mau ngasih manfaat, nggak ngasih manfaat saya cinta. Pokoknya maksiat saya benci. Tapi nggak selamanya saya benci dia. Kalau dia taubat, taat kepada Allah kembali, ya saya cinta. Mau ngasih manfaat ataukah tidak, saya cinta. Jadi pakemnya jelas.
pakemnya jelas. Kalau sudah seperti itu, akhirnya muslimin kompak, musuhnya jelas, kemudian kawannya juga jelas. Siapa yang dicintai jelas, siapa yang dibenci juga jelas. Oh, berarti agama ini ngajarin kebencian kan? Tergantung. Apakah agama ini mengajarkan kebencian? Ya tergantung. Kalau dalam urusan kemaksiatan iya. Saya mau tanya, apakah kita wajib benci kepada Fir'aun? Wajib dong benci kepada Fir'aun. Apakah kita wajib benci kepada Namrud? Wajib. Wajib benci kepada iblis? Ya wajib. Sebagaimana kita benci dengan neraka, karena mereka penghuni neraka. Selesai. Jadi tidak serta-merta benci ini ya memang identik kebencian ini negatif. Nggak api, benci sama orang itu nggak bagus. Tapi ada kalanya kebencian itu karena Allah menjadi kewajiban. Benci kepada seorang karena Allah menjadi ibadah. Bahkan tali pengikat keimanan yang paling kuat. Kalau kita nggak mau benci kepada pelaku kemaksiatan karena Allah, karena kemaksiatannya, bukan karena yang lain, berarti ikatan itu lepas. Iman itu rentan, rapuh, gampang goyah. Nah, waqad balagana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada kami satu berita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan begini, lamma ahadatha banu Israil al-ahdath, ketika banu Israil banyak melakukan kemaksiatan, nahadhum ulama'uhum falam yastajibu lahum, ulama-ulama yang hidup di kalangan Bani Israel saat itu sudah melarang, jangan begini, maksiat ini, jangan begitu, dosa, jangan begini, neraka, jangan begitu, dimurkai sama Allah. Tapi gak didengarkan, gak direken. Larangan-larangan, nasihat-nasihat, ujangan, petuah daripada ulama-ulama Bani Israel saat itu sama pelaku kemaksiatan gak direken, tidak diperdulikan. Fakhalatuhum ba'da dzalik wa akaluhum. Anehnya ulama yang hidup di zaman itu, orang-orang yang baik sebetulnya yang hidup di zaman itu, apa yang mereka menjadi ajakan gak didengarkan, justru mereka kumpuli. Tapi udah ajakannya gak didengar, dakwahnya gak dituruti, tapi kumpul. Gak marah karena Allah, benci karena Allah wajib, marah karena Allah juga wajib. Gak marah, dikasih nasihat, gak dirungokno, ya wis, mangan bareng, lungguh bareng, runtang-runtung bareng. Kan aneh, kalau ada orang omongannya nggak dituruti kan mestinya menjauh. Ini enggak, kumpul sama mereka. Falamma fa'alu dzalik, ketika mereka sudah berani melakukan hal sedemikian rupa, daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'd, maka Allah buat hatinya para ulama yang tadinya baik tadi itu, hatinya penuh dengan noda, sebagaimana hatinya pelaku kemaksiatan. Walaupun ulama itu nggak maksiat sebagaimana orang-orang kemaksiat, tapi isi hatinya sama. Kenapa? Kumpul, nggak maksiat, baik, tapi kumpul. Nah, seperti yang sudah kita bahas, nahi mungkar itu kewajiban. Kalau nggak didengar, menjauh, ojo dikumpuli. Ini nggak kumpul mesra, akhirnya pelaku kemaksiatan merasa it's okay, saya maksiat ini nggak ada masalah. Kenapa? Orang-orang bahkan ulama-ulamanya juga dekat sama kita, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Akhirnya mereka merasa kemaksiatan ini hal yang lumrah, akhirnya wajar. Sanksi sosial itu nggak ada, sanksi sosial itu nggak ada. Maaf, kadang-kadang kita begini, contoh ya. Contoh, kadang-kadang di kampung itu kita tulisi, harap turun dari kendaraan misalnya. Kadang-kadang keras, mudun gak mudun benjut. Waduh, kok nggak ada tulisan harap jangan mabuk di kampung, mabuk benjut. Loh, kenapa nggak ada tulisan begitu? Kasih polisi tidur. Biar apa? Biar gak ngebut di kampung. Kapan? Ada pos kamling, ada ronda, tapi jaga maling, bukan jaga gimana caranya kampung ini aman. Lah termasuk aman apa? Ya jangan sampai ada yang mabuk di kampung, jangan sampai ada perjudian. Ini cikal bakal daripada keributan, ya ini homer dan juga perjudian.
Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman itu, ngasih keterangan kepada kita, memang Allah jadikan yang namanya khomer dan juga maisir, perjudian itu sebagai alatnya syaitan untuk menciptakan keributan satu sama lain. Intinya begini, kita nggak mungkin mendapatkan keadilan kalau kita nggak berantas kedoliman. Kita kepingin adil hidupnya kita, tapi kedoliman nggak ada yang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak mungkin kita ingin selamat aman daripada HIV AIDS kalau pelacuran dibiarkan, nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pelacuran. Gimana caranya? Kita ingin kehidupan ini tentram, nggak ada keributan, nggak ada tawuran. Tapi penyebab-penyebab yang bisa membuat orang ribut, tawuran, dibiarkan. Khomer, perjudian, dibiarkan. Ini karpe api, tapi mana upayanya? Mana usahanya? Itu kan satu hal yang seharusnya kita lakukan. Lah kita ini kepinginnya aman, kita kepinginnya adil, ya sudah, mau nggak mau berarti harus kita lakukan. Kepingin tentrem, tapi premanisme menang terus. Kenapa? Jegideg kabeh, lecek kabeh, pengecut semuanya. Ada orang naik bis, terus ada preman malak. Saya yakin satu bis itu diem semuanya, walaupun tak menang dok. Padahal premannya 1-2, satu bis itu 60 orang, cuma satu yang dipalak, cuma satu yang ditarget. Sak bis menang kabeh. Loh, apa nggak lecek? Nah coba kalau ada di sini ngebut, apakah benjut orang? Loh, kenapa kok kita timpang gitu? Dalam urusan kesopanan kampung, iya, tapi sopan sama Allah kita lalu wala'ala nggak ngurus. Ya itu, kan aneh itu ya, kan aneh itu. Kesopanan kampung dijaga, tapi keamanannya yang menyebabkan kampung nggak aman nggak dijaga. Lo kan aneh. Keras loh, gak mudun benjut itu keras loh itu. Keras loh. Coba kalau ada tulisan kampung mabuk, ojo mabuk, mabuk benjut. Wah, dicap kampung radikal ini. Waduh, ini kampung ekstrim ini. Jadi orang itu harus setuju dengan kemaksiatan biar nggak dicap radikal. Kok enak itu loh. Aturannya siapa itu? Setuju sama kemaksiatan? Enggak, orang sekarang memang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW dari 15 abad yang lalu. Kaifa antum idza ra'aitum al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Bagaimana keadaan kalian jika kalian hidup di satu zaman yang ma'ruf dianggap mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu ma'ruf tapi dianggap mungkar sekarang, dianggap ekstrim. Wal munkar ma'rufa, dan sesuatu yang mungkar dianggap ma'ruf. Melihat kemungkaran diam, rahmatan lil alamin, hebat. Ngelihat kemungkaran depan mata, tidak dengan lisannya, tidak dengan tangannya, kekuasaannya, peraturannya, tanda tangannya, tidak dengan hatinya, malah kumpul. Ini orang rahmatan lil alamin. Mungkar dianggap ma'ruf sekarang. Yang berantas kemungkaran radikal, ekstrim. Lihat apa sih? Kualik sih. Lah kenapa? Kalau ada kampung misalkan ngebut jarno ae, lek sampai ono apa-apa kan sing celaka sing ngebut. Sama kan? Jarno wong mabuk. Lek encen mlebu neraka sing urusane dhek. Lah kenapa? Ke dalam urusan kampung kita nggak biarkan itu. Jarno ae. Kalau ada orang ngebut di jalan, naik kendaraan nggak sopan di kampung misalkan, jarno ae. Ayo. Nggak beling. Ya ini beling. Dalam urusan tertentu kita keras, kenceng-kenceng. Tapi dalam urusan syariat, kalau mau kenceng takut kita, kan aneh sebetulnya. Ini kan ketimpangan itu kan namanya. Ya. Kembali ke cerita tadi, Bani Israel maksiat, dilarang sama ulamanya, gak didengarkan. Tapi ulamanya nggak pegel, malah kumpul sama mereka, mesra sama mereka, makan minum bareng sama mereka, duduk sama mereka. Maka Allah jadikan hatinya ulama hitam gelap sebagaimana hatinya mereka yang maksiat. Padahal ulamanya nggak maksiat. Wala'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dan Allah laknat siapa? Bukan pelaku kemaksiatannya saja,
yang duduk sama pelaku kemaksiatan, Allah laknat melalui lisannya Nabi Daud dan juga Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalam. Allah berfirman mana dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka orang-orang kafir Bani Israil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui laknat Allah turun melalui lisannya Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Kenapa? Apa sebabnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka telah berbuat sesuatu yang melampaui batas dan tidak ada satu di antara mereka yang saling beramar ma'ruf nahi munkar. Orang sekarang kalau amar ma'ruf nahi munkar jadi musuh. Yang membiarkan kemungkaran jadi bolo. Itu masalah. Nah, turun laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kena bukan hanya yang bermaksiat, yang enggak maksiat kena juga sudah. Kalau sudah turun bala rata. Yang maksiat kena, yang enggak maksiat tapi mesra sama pelaku kemaksiatan kena. Enggak bisa. Seperti diriwayatkan begini. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahuma tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atuhlakul qaryatu wa fiha salihun?" Apakah mungkin satu negeri itu dihancurkan oleh Allah padahal di situ ada orang-orang soleh? Apakah mungkin ya Rasul satu daerah, satu negeri hancur padahal di situ ada orang soleh? Ya, kata Rasulullah mungkin, sangat mungkin. Loh, kenapa ya Rasul? Kok bisa? Kan ada orang soleh. Kenapa? Bitahawunihim wa sukutihim an ma'asillahi azza wa jal. Karena mereka diam atas kemaksiatan. Ulamanya menang ilmunya tok. Amar ma'ruf nahi munkar, maju mundur, akeh munduri. Enggak berani lantang, bersuara keras ketika mereka menyaksikan ada orang yang berani melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Berani melanggar, menang. Nganggap enteng. Nah, akhirnya apa? Allah hancurkan satu daerah tersebut walaupun di situ ada orang soleh. Coba kalau kita menjadikan satu hikmah pelajarannya, Indonesia ini mayoritas. Seharusnya Indonesia ini menjadi negeri yang paling aman. Seharusnya aman dari segala bala dan musibah. Seharusnya. Kenapa? Allah berfirman begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa, kami limpahkan kepada mereka keberkahan yang turun dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu bi ayatina fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Tapi mereka mendustai daripada ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa taala, maka kami berikan hukuman kepada mereka atas perbuatan mereka. Seharusnya Indonesia ini aman, negeri paling aman. Kenapa? Mayoritas. Seandainya mereka, kita ini iman, takwa, turun berkah dari langit, turun berkah dari bumi, keluar berkah dari bumi. Kenapa? Oh, mayoritas kok. Lah kalau Amerika, Eropa, negeri-negeri yang minoritas, bahala nggak mandek-mandek wajar. Kenapa? Kemaksiatan banyak, pasti lawangnya kafir banyak kok. Lah kok bisa itu negeri mayoritas muslimin seperti Indonesia bahala itu nggak mandek-mandek, gunung ngamuk, lautnya ngamuk, daratannya ngamuk. Lah kok iso? Kenapa? Karena syarat keamanan, ketentraman, kenyamanan nggak terpenuhi. Apa itu? Iman enggak, bertakwa enggak. Lah kok bisa? Kita ini nasibnya sebagai negara mayoritas muslimin sama dengan negara yang minoritas muslimin. Lah kok iso? Podo-podo digoyang sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa? Kan aneh sebetulnya. Contoh tsunami Aceh sama tsunami di Thailand terjadi di waktu yang sama. Thailand mayoritas kafir. Pantai di situ dijadikan tempat kemaksiatan. Nih, Aceh berbanding terbalik, walaupun ada, loh kok bisa nasibnya sama? Karena apa yang menyebabkan sama? Apa? Di sini nggak iman, di sini nggak iman, di sini nggak takwa, di sini nggak takwa. Iman tapi cuma di mulut. Orang-orang solehnya diam semua.
Itu contoh. Lah kok bisa tuh Aceh sama Thailand berbanding terbalik dong. Aceh khamar nggak boleh, Thailand boleh. Pelacuran ada di Thailand boleh, Aceh nggak boleh. Tapi nasibnya kok sama. Kenapa? Ya itu tadi. Itu contoh. Itu kan contoh yang nyata. Sama seperti di mana kita berada sekarang, Indonesia. Lah kok bisa sih? Kok aneh ya? Padahal negeri paling aman seharusnya Indonesia. Seandainya kita ini beriman dan berhasil membuktikan keimanan kita dengan ketakwaan, paling aman sudah. Negeri subur kaya raya, kita nggak punya apa-apa, ini kok bisa? Karena nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa pemimpin kita ini kok koruptor semuanya? Kok tega betul sama rakyat ini? Tega betul sama rakyat. Kenapa? Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sudah memperingatkan kepada kita. Beramar ma'ruf nahi mungkarlah kalian. Jika tidak, maka Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang zalim. Pejabat-pejabat kalian adalah orang-orang zalim. Saat itu, kalau sudah terjadi seperti saat ini, kita nggak bisa apa-apa udah. Yang namanya kemungkaran kadung merata, kadung jadi yang lumrah. Ini telat. Tapi kita nggak boleh mundur. Telat itu bukan berarti gagal. Masih ada kesempatan buat kita. Kalau nggak di dunia, ya di akhirat. Nah, itu kewajiban buat kita semuanya. Nah, wa fi qissati ahli al-qarya allati kanat hadiratal bahr. Sama seperti cerita penduduk satu negeri, satu daerah yang berada di dekat laut. Bani Israel. Seperti yang pernah saya sampaikan. Annahu lamma istahalu istiyad al-muharrama alaihim yawma sabti tafarraqu thalatha firaq. Penduduk satu negeri yang dekat dengan laut, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu, mau melaut, nelayan atau apapun, jaring nggak boleh ngambil ikan di hari Sabtu. Nah, ketika turun larangan ini sebagai ujian dari Allah, dites sama Allah Subhanahu wa taala, iman beneran enggak? Kalau imannya nurut, namanya iman itu ya nurut. Dites sama Allah. Hari Sabtu dilarang untuk ngambil ikan. Mau dengan cara apapun dilarang. Padahal hari Sabtu banyak-banyaknya ikan. Sampai dikatakan ikan itu melipir sendiri ke daratan, saking banyak ikan. Jadi waktu-waktunya panen malah dilarang sama Allah. Dites. Bani Israel tesnya berat. Akhirnya mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Ada di antara mereka satu kelompok yang menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah. Nggak masuk akal. Lah kita makan dari mana? Lawang kita ini hasilnya dari laut kok. Makan dari hasil laut. Hari Sabtu waktunya kita panen nggak boleh. Yesus. Ayo kemana? Kepepet. Halal. Pakai nafsu, pakai akal, nggak nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Wes, nekat wes. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ada di antara mereka yang pakai siasat, tapi Allah disiasati, payu siasat kepada Allah. Allah diakali. Nggak bicara. Ngomong sama manusia pakai cara, kalau pakai Allah, belum kita ngomong pakai cara, Allah sudah tahu corongnya kita. Pakai siasat, belum kita ngomong siasatnya kita apa, triknya kita apa, ya Allah sudah tahu. Allah kok mau diakali pakai siasat, nggak payu. Mereka nggak punya iman tadi. Akhirnya jaringnya malam Sabtu, naruh jaring jolo malam Sabtu. Hari Sabtu nggak usah melaut sudah, hari Minggu diambil. Pakai coro, kata ulama, orang seperti ini nanti di akhirat kan pakai helah, pakai siasat. Nanti di akhirat sama Allah ditaruh di atas baskom, orangnya digodok di atas. Kemudian mereka protes kepada Allah, ya Allah kenapa engkau bakar kami dengan api? Enggak, katanya Allah, enggak, kami enggak bakar kamu dengan api, kami cuman bakar baskomnya. Paham maksudnya ya? Loh, Allah kok mau diakali dia apa ceritanya? Dibalas sama Allah. Oh ngono ya wis. Lah Allah ya nggak mungkin kalah Allah. Loh, saya nggak bakar kamu, saya cuma bakar baskomnya. Loh, berdoa itu Gusti. Lah makanya nangkep ikan jaringnya ditaruh malam Sabtu, ngambilnya hari Ahad, podoai. Ya kalau orang itu yakin sama rezekinya Allah kan nggak bingung. Lah masuk kalau Sabtu nggak dapat ikan nggak makan betulan. Kan nggak bingung, lah yang ngatur itu bukan ikan kok rezekinya kita, yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu kelompok pertama. Wa firqatun amsaku wa nahauhum wa lam yufariqum. Kelompok kedua melarang perbuatan mereka. Loh, kalian enggak boleh seperti ini, tapi enggak pernah berpisah dari mereka. Kumpul, mesra sama mereka. Wis, sebetulnya aku larang lo yo. Yang penting saya sudah melarang lo ya. Tapi duduk, makan sama mereka dan seterusnya. Ya. Kelompok yang ketiga, wa firqatun faraquhum wa kharaju min bain aburihim ba'da nahyi lahum. Setelah kelompok ketiga nih, setelah mereka amar ma'ruf nahi munkar gak dirungokno, ya wis tak tinggal. Gak melok-melok lek sampai ono apa-apa. Sing penting aku sing ngandani lho yo. Ya wis, alih pergi. Akhirnya apa? Falamma nazalatil uqubatu ammatil ula wa kadza tsaniyah. Ketika turun hukuman dari Allah merata bukan hanya kepada mereka yang pertama, kelompok pertama, tapi juga mengena kepada kelompok kedua. Padahal yang kelompok kedua nggak mangani wae, nggak ikut-ikut masang jaring, nggak ikut-ikut bikin siasat, tapi mesra sampai kena liiqamatihim ma'ahal ma'siyah wa illam ya'malu bi'amalihim. Kenapa? Mereka bermukim di tempat pelaku kemaksiatan walaupun mereka amalnya nggak seperti amalnya yang maksiat. Baik sebetulnya, kena mati, kena. Wa najatil firqatu tsalitsah. Kelompok ketiga selamat. Wa dzalika qauluhu ta'ala anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami selamatkan mereka yang beramar ma'ruf nahi munkar, mencegah daripada perbuatan yang keji, dan kami berikan hukuman berat kepada mereka yang berbuat kezaliman dengan azab yang pedih atas kefasikan yang mereka lakukan. Apa hukumannya? Nih, yang maksiat dan yang tidak maksiat tapi mesra sama pelaku kemaksiatan sama-sama famasahumullah tiradatan wa ala'anahum. Allah jadikan mereka kera semuanya dan dilaknat sampai kiamat dunia akhirat. Maaf, jadi ketek semuanya. Bukan yang maksiat dok, yang enggak maksiat tapi mesra sama cinta kepada mereka pelaku kemaksiatan, padahal ngakunya nggak setuju dengan kemaksiatan mereka. Kok iso tuh? Nggak cocok, ngaku nggak setuju, nggak dirungokno tapi mesra. Oh, berarti jangan-jangan ada hal tertentu ini. Apa? Kalau saya pisah sama mereka, lawan mereka selama ini ngasih untung kepada saya, ngasih untung kepada saya. Contoh nih, contoh. Jenengan punya toko, terserah toko apa. Jenengan tahu ini fulan, nggak punya pekerjaan kecuali dari harta yang haram. Cari harta yang haram, nggak punya pekerjaan halal yang lain. Beli pakaian ke kita juali nggak? Itu contoh. Ya pasti kita juali kan. Lah ya opo Beb? Badi. Ya kan begitu ukurannya gitu. Lah gimana Beb? Ditolak kan sungkan. Loh dia nggak sungkan sama Allah, kenapa kita harus sungkan sama orang yang nggak sungkan kepada Allah? Dia nggak sungkan di buminya Allah, kenapa kita harus sungkan kepada orang yang nggak sungkan kepada Allah? Sanksi sosialnya kita nggak ada, gitu loh. Makanya pelaku kemaksiatan sekarang nggak malu, masih koruptor guyu-guyu. Kenapa? Kalau mereka lepas dari penjara nyalon mana dari mana masalahnya? Jadi mereka biasa-biasa saja. Kira-kira koruptor lepas dari penjara nyalon dari mana? Kenapa? Seperti 100-200. Nah, itu kenyataan kan. Memang begitu kok. Mereka akhirnya nggak malu dengan kemaksiatan mereka. Biasa-biasa, it's okay dengan kemaksiatan. Ada masalah, udah. Kon golek surga dewi. Uripku dewi. Nah itu sudah pedomannya. Ya, itu sudah dipegang. Kan nggak begitu syariat mengatakan. Allah Rasulullah kan mengajarkan begitu. Lah terus gimana Bib kalau ada orang beli pelaku kemaksiatan Bib? Oh jok didoli. Selesai. Ngapunten saya nggak juali jenengan. Loh, lah kalau dia berani, loh kalau kira-kira dia merugikan kita, apa kita nggak berani ngelawan dia? Ya wani kan? Dia ngidoni kita, terus dia datang beli barang dagangannya kita jual. Pasti enggak, kita katakan enggak ngedoli sampai nol. Loh, enggak dijak gelut. Loh, kalau dia ngidoni kita apa enggak gelut kita? Ayo. Ya nemen gelute ta. Lah dia ngidoni Gusti Pangeran dalam tanda kutip maksiat di buminya Allah dengan rezeki dari Allah, dengan hidup dari Allah, dengan fasilitas dari Allah.
Dia ngidoni bapaknya kita marah. Gimana ngidoni Allah Subhanahu wa taala? Nah ini, harga diri kita lebih mulia daripada harga agama. Kadang-kadang kalau ada orang yang kita nggak suka, nggak ngedoni. Bapak, gelut ya gelut. Loh, kita bisa ngomong seperti itu, tapi urusan syariat kita nggak mau. Loh, pilih ini, loh pilih ngono, kakek alasan. Nggak ada, sanksi sosial itu nggak ada gitu. Sanksi sosial itu nggak ada. Kakek nggak enak, akhirnya yang nggak enak jadi enak semuanya. Kakek nggak enak kita ini. Untuk syariat itu kita kakek nggak enak, tapi untuk harga diri kalau nggak enak toh. Itu masalahnya. Diwalik kita ini. Untuk harga diri kurang lebih. Nabi itu didoni balik-balik. Kalau orang seperti kita didoni kan sih pantas. Lah Nabi apa pantas ya didoni orang? Dilempar kotoran ketika sujud, apa pantasnya? Balas Nabi. Gelut Nabi. Manggil sahabat, serang. Enggak. Lah kalau kita tawuran lek perlu. Kampung ketemu kampung bacokan. Kalau perlu gara-gara apa? Ngidoni bukan kena orangnya, dek ngarepe tok, gak kena. Nabi didoni kena. Tawuran. Madul nang wong kampung budal, bacokan paten-patenan. Urusan syariat gak enak. Kalau sudah turun azab dari Allah, jangan salahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya kena? Waliyadzubillah min dzalik. Kartu bersikap. Yang penting bersikap aja gitu. Kenapa? Dengan kita bersikap kita sudah main aman, itu namanya. Paham ya? Dengan kita bersikap, apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Kalau tidak didengarkan, ya wis gak tak kumpuli. Wis sudah tahu diundang acara hajatan pernikahan, ono dangdutin, biduannya teko, gak cocok saya beb. Apane lah teko gak cocok? Lah membeli kok, melihat kok ngomong gak cocok. Saya gak setuju, cuman gak enak beb. Itu, ini loh sing repot ini. Kalimat gak enak ini gak tepat. Menaruh kalimat gak enak itu gak tepat. Kan gak tepat ini. Kalau di desa misalnya kan ya, acara apa di bulan-bulan tertentu, waduh pakai bis mini tapi speakernya yang geleger. Ada orang sakit, ada orang tua, ada anak kecil, ketuk pintunya, jalur urunan. Kadang-kadang habisnya puluhan juta, jalur urunan untuk kemaksiatan. Gak enak, beb. Gak enak mana? Kayak kemaksiatan, dia nggak cocok, nggak seneng, gak enak mana? Semuanya serba gak enak gitu. Akhirnya yang gak enak jadi enak buat mereka. Merajalela, mau nggak merata di mana? Nggak mau merajalela gimana? Namanya kemaksiatan. Lawan kita ini yang bener nggak enak semuanya. Kita ini bener tapi nggak enak. Akhirnya yang nggak bener, ya enak. Itu sudah PR-nya kita nggak di situ sebetulnya. Anak maksiat dibiarkan sama orang tuanya, ya besok dia maksiatnya terang-terangan. Kalau setelah sembunyi ternyata dibiarkan sama orang, besok tambah dadi. Sama kampung, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, seterusnya begitu. Oh ya terus saya enak. Yang bener ini nggak enak. Turun laknat dari Allah, nggak enak habis. Wah enak tok buat Allah, sing soleh gak soleh kena kabeh. Enak tok sama Allah. Kenapa? Yang soleh diem sih, nggak ngelarui, nggak nuturi. Nah, kadang-kadang saya ini miris. Kok bisa negeri mayoritas seperti Indonesia kapan Jumatan itu jalanan masih rame laki-laki tuh kok bisa? Lah mosok ngono akeh kafir kabeh. Saya cuma mikir kadang-kadang berangkat Jumatan dia, ya Allah, pulang. Kok bisa Jumatan loh ini? Kalau sholat 5 waktu mungkin sholat di rumah, Jumatan ini masuk mau sholat di pinggir kampung, pinggir embong ngomongi kan nggak mungkin. Minimal 40 khutbahnya sopo khotibnya. Negeri mayoritas lah katanya mandek ya kok bala ya nggak selesai bala. Iya, dentuman bingung ya, adzan harus yang bingung. Dentuman open. Wah, kiamat gak nunggu dentuman, Pak. Dadi sudah.
Belum kita dengar dentumannya mati kita sudah kiamat. Dentuman bingung adzan sedina ping 5. Gak ono sing ya nggak ada yang mengijabah adzan, memenuhi adzan panggilan, biasa-biasa saja. Kenapa? Nyawanya lebih penting daripada nasibnya dia di akhirat. Itu. Ini kan kenyataan. Bingung kita ini kadang-kadang. Ya, memang betul ya kata Rasulullah. Ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Kata Nabi gimana? Ketika itu kalau sudah yang namanya ma'ruf menjadi mungkar, mungkar menjadi ma'ruf, sampai orang yang bijaksana, orang yang punya ilmu bingung, dia apa noy? Terus ya apa? Tapi bukan berarti bingung terus ya wis nyerah, bukan. Ibarat kita ini lomba walaupun nggak ranking 1 tapi jangan sampai gagal finish. Pokoknya finish, bu ranking piro. Menang nggak menang urusannya Gusti Pangeran. Nasibnya suatu zaman itu urusannya Allah. Kita cuman bersikap. Sikapnya kita yang menentukan nasibnya kita dunia. Itu aja. Itu aja. Orang tua kepada anak, bos kepada pegawai. Perintahkan mereka, ayo sholat ya, sholat. Perintahkan mereka, nggak sholat, oh ya sudah. Kalau kamu nggak sholat khianat sama Allah, apalagi sama saya manusia biasa. Allah itu nggak mungkin lepas pandangannya. Kamu khianat sama Allah, nekat. Apalagi sama saya yang mata saya terbatas memandang kamu, mengawasi kamu, pasti kamu bakal khianat. Nggak wis, boleh sih sholat wae. Guru mesti sing sholat, guru mesti amanat. Apalagi yang nggak sholat, selesai. Begitu. Oh nggak pakai kudung. Kalau mau kerja sama saya pakai kudung ya. Kalau nggak pakai kudung jangan kerja sama saya, cari orang lain aja. Saya nyari barokahnya daripada cuma nominalnya. Lah kalau saya ini punya pegawai nggak kudungan, nggak sholat, dari mana rezeki saya bisa barokah? Lawang kemaksiatan itu saya biarkan di depan mata kok. Saya punya kemampuan untuk mengatasi tapi saya nggak ngatasi. Alasannya nggak enak maneng. Alasannya ya urip-uripe dhewe. Ya itu sudah repot. Dilaknat menjadi keras semuanya itu. Dilaknat menjadi keras semuanya. Untung kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nggak ada umatnya Nabi Muhammad dibalik rupanya oleh Allah dari manusia menjadi binatang itu nggak ada. Untung. Saya nggak tahu kalau kita hidup di zaman Bani Israil, kita ini termasuk saya sudah jadi apa mukanya kita. Saya nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Saya sampai ke ini apakah sudah gugur kewajiban saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Lawang saya ini ngomong sama orang yang datang ke masjid kok. Insya Allah yang datang ke masjid ini orang-orang yang sholat, orang-orang yang baik. Saya sendiri nggak tahu apakah sudah gugur ya kewajiban saya ini. Bingung, persis dengan sabda Nabi. Bingung. Orang-orang yang punya ilmu satu bingung. Jika apa namanya, dia pengajian sudah, tapi keadaan nggak berubah. Iya, keras sudah, yang mencoba keras sudah, tapi akhirnya dimusuhi, malah jadi musuh negara. Nah, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami laknat mereka sebagaimana kami laknat orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah pada hari Sabtu. Wa takunul hijrah wal mujanabah li ahli al-ma'asi indal iyas min qawlihim lil haq. Hanya saja kita nggak boleh sebelum amar ma'ruf nahi munkar tahu-tahu menjauh, nggak ngumpuli. Amar ma'ruf nahi munkar dulu. Kalau nggak didengarkan baru kita nggak kumpul sama mereka pelaku kemaksiatan. Bukan nggak amar ma'ruf nahi munkar tahu-tahu menjauh, enggak. Yang penting sampaikan dulu yang hak adalah hak, batil adalah batil, baru kemudian menjauh. Nah, ini hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus tahu bahwa kewajiban kita ini bukan hanya pribadi sifatnya. Kewajiban kita ini bukan hanya personal. Kita diatur di dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar adalah al-ghudbul a'zam minad din, adalah urusan paling penting daripada urusan-urusan agama. Lihat bagaimana para nabi, mereka semua amar ma'ruf nahi munkar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW terancam nyawanya ya karena amar ma'ruf nahi munkar. Nabi
Yahya, Nabi Zakaria dipenggal kepalanya, digergaji ya karena amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Wali Songo dulu diperangi oleh penjajah ya karena amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa? Banyak ulama zaman dulu yang dipenjara oleh pemerintah. Kenapa? Ya karena amar ma'ruf nahi mungkar sudah menjadi ketentuan zaman. Kita diperintahkan berjuang bukan untuk menang. Menang kalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan untuk berjuang. Karena itu sekarang tugasnya kita, saya sekarang sebagai siapa? Oh, sebagai ayah, anakku ya. Saya sebagai apa sekarang? Oh, saya sebagai suami, istriku gimana? Saya sebagai siapa? Saya sebagai kakak, adikku gimana? Saya sebagai siapa? Atasan, bawahanku gimana? Saya sebagai siapa? Sebagai RT, rakyatku gimana? RW-ku sebagai RW, rakyatku gimana? Terus begitu. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Nah, itu kewajiban kita secara sosial antara satu sama lain. Tujuannya bukan apa, tapi ingin menyelamatkan gandengan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cukuplah kita berterima kasih sama mereka yang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata gak gampang ya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Wah, gitu kita nggak tahu terima kasih sama yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dungakno yo ora tahu, dukung yo gak. Berterima kasih betul kita. Ini ada amar ma'ruf nahi mungkar. Indonesia masih seperti ini. Gimana kalau mulai dari Sabang sampai Merauke diam semuanya sama kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan semuanya. Diam semuanya. Mau jadi apa negeri ini? Ada aja masih seperti ini. Kenapa? Karena yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar lebih banyak daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi seperti ini. Nah, mudah-mudahan selamat kita. Selamat lahir batin dunia akhirat kita secara pribadi maupun keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jauhkan negeri kita dari segala bala, bencana, musibah, dan mudah-mudahan kita semuanya apa yang menjadi kemampuan dari kita untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar itu tercatat sebagai amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna